Karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, justru tertahan di atas. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sulubis. Saudara Bapak sekalian, kita sudah lama tidak bertemu di ruangan ini disebabkan kita pelayanan ke desa-desa di Kalimantan Barat sampai ke pedalaman-pedalaman pelosok-pelosok. Saudara, Tuhan bekerja dengan dahsyat di sana, banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan buat dalam pelayanan kami. Hari ini saya ingin menanggapi sebuah video dari Pak Gus Yakut, ya, di mana beliau ini marah terhadap Wali Kota Cilegon disebabkan Wali Kota Cilegon ini menolak pendirian gereja, khususnya sekarang yang lagi sangat viral itu gereja HKBP yang terus-menerus dilarang, ya, untuk dibangun. Padahal yang setahu saya dari berita-berita, baik pun dari artikel-artikel, bahwa semuanya izin di bawah sudah selesai, sudah beres. Saudara, Bapak sekalian, mari kita saksikan videonya. Ini dia videonya. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota, dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, justru tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, lihatlah bagaimana pemerintahan kita ini. Padahal kalau waktu zaman Soeharto, ya, kalau Menteri Agama ngomong begitu, itu bawahannya sudah ikut gitu. Tapi kenapa kok sekarang sepertinya tidak ada lagi kepatuhan gitu ya kepada orang-orang yang di bawah. Walaupun memang dia wali kota, Pak Gus Yakut ini kan menteri, tetapi kan Menteri Agama itu kan melindungi, ya, agama-agama yang ada di negara kita ini dan memberikan kebebasan bagi agama-agama yang memeluk keyakinan-keyakinan agamanya masing-masing untuk mendirikan tempat-tempat ibadah. Tetapi kenapa, ya, Menteri Agama ngomong kok nggak digubris ini sama si Wali Kota Cilegon ini? Apa sekarang masalah persoalan di negeri kita ini, di bangsa ini? Itu yang saya mau pertanyakan satunya, ya. Padahal Menteri Agama sudah ngomong sekeras itu tadi, ya. Itu menurut saya itu sudah marah. Kenapa? Karena ada banyak kultur, ada banyak suku di negara kita ini. Tapi ada kultur-kultur tertentu, ya, yang ucapan begitu itu sudah ucapan-ucapan yang marah begitu. Memang di budaya lain, di kultur lain itu sepertinya biasa. Tetapi kalau Pak Gus Yakut yang mengucapkan itu, saya rasa itu udah marah sekali, ya. Sudah marah sekali. Bahkan dia katakan apa tadi? Kalau nanti juga toh utusannya ini, anggota yang dia udah utus tadi menemuin si Wali Kota Cilegon, ya, yang ditolak tadi, tetap juga nggak beres, Pak Gus Yakut langsung mau terjun ke sana. Dan saya juga nggak tahu apakah sekarang dia sudah langsung berjumpa dengan wali kota, ya. Apakah beliau sudah membicarakan ini dengan tegas
Sampai sekarang kita belum dapat beritanya. Saudara, apa sebenarnya sih yang terjadi di negara kita, di bangsa ini? Kok tidak ada lagi kepatuhan kepada atasannya gitu? Harusnya kan seorang menteri agama itu harusnya kan dia bisa memberikan perlindungan kepada semua penganut-penganut agama yang ada di negeri ini, dan memberikan support atau memberikan memberikan rekom lah ya untuk membangun gereja. Walaupun sekarang karena sudah kebanyakan daerah-daerah itu namanya otonomi daerah, sehingga wali kota itu sepertinya dialah raja di wilayah itu. Tetapi kan strukturalnya kepemerintahan ini nggak boleh dilepaskan begitu saja dong. Bahkan seharusnya presiden pun bisa turun tangan untuk hal itu gitu loh. Jikalau memang si wali kota ini tetap berkeras, tetap dia ego, tetap dia sombong, atau tetap dia mempertahankan apa yang dia sudah katakan itu, apa yang dia sudah deklarasikan, yang dia tanda tangani bahwa di Cilegon tidak boleh didirikan gereja. Khususnya sekarang yang lagi viral ini adalah gereja HKBP ini. Ya harusnya memang wali kota harusnya ya tunduklah gitu loh kepada menteri agama. Harusnya kan begitu, walaupun dia memang punya hak di sana ya, wewenang di sana. Kalau zaman sekarang saya agak nggak paham gitu aturan-aturan di pemerintahan ini. Karena begitu besarnya wewenang otonomi daerah itu, sehingga semuanya apa yang dia katakan ya itulah yang harus dilaksanakan, karena seolah-olah dia presiden kecil di wilayah tersebut. Seperti wali kota ini harusnya presiden kan bisa panggil, ya, bisa panggil. Bahkan presiden kan kepala negara. Jadi presiden kepala negara, dia juga panglima tertinggi, ya kan? Karena dia juga yang paling tertinggi di Polri, dia paling tertinggi di TNI, dan semuanya harusnya patuh kepadanya, baik gubernur, bupati, camat, semuanya harusnya taat kepada presiden. Kenapa kok presiden nggak turun tangan saja kalau memang Gus Yakut ini toh juga nggak berhasil ya untuk menasihati si wali kota ini, atau untuk menegur si wali kota ini, toh nggak berhasil. Harusnya kan presiden bisa turun tangan, ada hak presiden di sana untuk turun tangan, untuk bisa langsung panggil wali kota. Walaupun wali kota itu punya hak otonomi daerah, tetapi kan presiden dia yang berhak atas semua negara ini, atas rakyat ini. Jadi yang ada di Cilegon itu, walaupun itu adalah warga Cilegon, tetapi warga negara kan warga negara Indonesia. Artinya setiap warga negara Indonesia itu ada di bawah kepemimpinan presiden. Ini kan seharusnya si wali kota ini pembantu, bupati pembantu, gubernur pembantu presiden. Walaupun mereka diberikan wewenang yang istilahnya otonomi daerah, tapi haruslah tetap hormat kepada presiden. Oleh karena itu saya minta presiden turun tangan. Presiden harus panggil Pak Wali Kota kalau memang Pak Gus Yakut ini belum berhasil. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan dalam kebaikan ya. Tadi katanya ini sebuah hal yang nggak baik, kurang sehat. Jadi supaya semua kita ini bernegara ini, berbangsa ini, semua ini baik dan sehat satu sama lain. Jangan ada dilarang pendirian rumah-rumah ibadah. Entah itu apapun agamanya, yang mau dirikan rumah ibadah nggak usah dilarang ya. Apalagi tadi yang saya dengar itu sebenarnya semuanya sudah dilengkapi persyaratan-persyaratannya. Oleh karena itu kita doakan supaya wali kota Cilegon ini dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus, sehingga beliau ini tidak lagi menghalang-halangi, menghambat gereja-gereja yang mau dibangun. Jangan diskotik diizinkan, atau misalnya karaoke diizinkan,
atau tempat-tempat yang sebenarnya nggak membangun keimanan diizinkan, tapi gereja kan itu membangun keimanan, bahkan tidak mengganggu orang lain. Kenapa harus tidak diizinkan? Oleh karena itu kita berdoa buat wali kota ini supaya diterangi pikirannya oleh kebenaran firman. Mari kita doa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat wali kota Cilegon, kuasa-Mu bekerja, jamah beliau, supaya hatinya lembut, pikirannya terang, sehingga dia tahu bahwa gereja tidak membuat kejahatan. Gereja di tempat yang akan didirikan di sana tidak akan membuat kekacauan. Saya percaya itu, Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, jamah. Jamah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.